Dicabutnya status tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dari Indonesia mengubur mimpi dan harapan pemain timnas untuk tampil pada ajang internasional. Di hadapan rakyat sendiri, untuk membahas lebih lanjut kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola yaitu Abdul Haris. Bung Abdul Haris, sudah bisa mendengar suara saya? Halo, selamat sore Bung Selamat Reza. sore Bung Abdul Haris. Pertama-tama terima kasih Bung Haris sudah mau terhubung bersama dengan kami di Sport Today. Bagaimana kabarnya Bung Haris? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau Bung Haris kabarnya baik-baik saja, tapi nampaknya Bung Haris ada yang kabarnya tidak baik-baik saja, yaitu punggawa timnas muda kita nih, Garuda Indonesia, yang harus menelan kekecewaan karena gagal menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20, sekaligus mengubur impian mereka untuk bermain di ajang internasional. Bagaimana Bung Haris melihat kondisi ini, Bung Haris? Iya, ini memang pukulan telak ya. Ini musibah besar buat olahraga Indonesia, bukan hanya sepak bola, karena dengan pencabutan status tuan rumah Piala Dunia U20 ini berarti hilangnya kepercayaan dunia olahraga terhadap Indonesia. Ini tentu menjadi pukulan telak buat para pemain pastinya, karena mereka sudah berlatih keras, berlatih mati-matian dari 2 tahun lamanya, dan kegagalan ini menjadi sebuah semoga saja tidak menjatuhkan mental dan psikologis mereka, karena tentu mereka sudah sangat berharap, punya mimpi besar bermain di depan publik sendiri, di depan orang tua sendiri, tapi ini semua batal karena kondisi yang terjadi saat ini. Ya. Artinya Indonesia juga memang tidak bisa bermain ya karena tidak lolos secara kualifikasi, begitu ya Bung Haris ya? Betul, ya otomatis kita tidak lolos, tidak bisa main karena kita tak bisa tampil di Piala Dunia U20 karena sebagai tuan rumah. Kita berkaca dari Peru ya, Peru saat batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2019 lalu dan digantikan oleh Brazil, otomatis Peru tidak tampil, Brazil yang tampil sebagai tuan rumahnya, sebagai melalui jalur tuan rumah, dan Indonesia pun sepertinya demikian karena kemungkinan besar Argentina yang akan menggantikan posisi Indonesia karena FIFA kabarnya sudah berdiskusi dengan Federasi Sepak Bola Argentina yang memang mengajukan diri, dan kebetulan Argentina ini tidak lolos kan ke Piala Dunia U20 2023 kali ini. Oke, baik. Dan kemarin tentunya Ketua PSSI berangkat menemui Presiden FIFA. Situasi apa yang Anda lihat dalam dialog antara Ketum PSSI Erick Thohir dan Presiden FIFA kemarin di Qatar, Bung Haris? Ya tentu walau mereka bisa bertemu ya, Bapak Erick Thohir Ketum PSSI terbang ke Doha, tapi memang sebelum jalan juga sinyalnya kan sudah sinyal-sinyal yang kurang baik ya. Pertama bahwa drawing dibatalkan, drawing di Bali yang seharusnya 31 Maret dibatalkan. Itu udah sinyal yang kurang baik ya, sinyal jelek ya. Dan kemudian setelah itu lagu Piala Dunia juga dihilangkan di situs FIFA. Ini juga udah menjadi sinyal yang tidak baik. Dan juga Pak Erick datang ke sana dengan pesan yang cukup berat ya, bahwa pemerintah memberi pesan agar PSSI tidak menabrak konstitusi. Ini kan tentu suatu hal yang sangat-sangat berat sekali untuk Pak Erick Thohir dan juga PSSI untuk bisa bernegosiasi dengan FIFA, sehingga akhirnya ya sudah bisa ditebak bahwa FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Tapi kalau kita lihat Bung Haris, waktu yang dibutuhkan dari mulai Erick Thohir datang ke sana hingga akhirnya putusan itu diketok oleh FIFA itu sangat singkat. Nah itu terjadi apakah sebelum Presiden Jokowi angkat bicara ya sudah ada keputusan itu atau bagaimana Bung Haris? Ya saya pikir semuanya kan sudah sinyalemen itu sudah jelas ya, dari seperti yang saya tadi katakan, dari drawing dibatalkan, kemudian juga ada penolakan. Mungkin kalau penolakan dari ormas organisasi masyarakat saja tidak terlalu berpengaruh banyak ya, tapi ini kan penolakannya dari pemerintah daerah ya, yang merupakan bagian dari tuan rumah itu sendiri ya, sehingga ini yang menjadikan FIFA agak ragu dan khawatir dengan kondisi yang terjadi di Indonesia, dan apakah
keputusannya itu sudah dilakukan sebelum Pak Erick Thohir datang ke sana ya bisa jadi ya. Iya, iya, iya. Artinya gini, sebenarnya dalam keterangannya sejauh ini FIFA juga tidak menyebutkan alasan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Menurut Anda, Bung Haris, apakah faktor utamanya adalah penolakan timnas Israel yang utama ataukah ada faktor lain seperti kejadian Kanjuruhan yang lalu? Sebetulnya walaupun tidak tersurat, di surat FIFA itu ada tidak tersirat tapi ada tersurat, tidak tersurat tapi tersirat ya maksud saya. Di situ memang tidak tertulis apa permasalahannya ya sehingga FIFA membatalkan. Tapi di situ tertulis bahwa FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah karena situasi terkini. Nah, kita sudah paham apa itu situasi terkini. Ya, situasi terkininya yaitu penolakan yang masif terhadap kehadiran tim nasional Israel di kejuaraan kali ini. Tapi kalau memang isunya adalah penolakan timnas Israel, kenapa baru sekarang, Bung Haris? Artinya kan persiapannya sudah jauh-jauh hari, sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan pemerintah sendiri sudah menggelontorkan dana kurang lebih 1,4 triliun. Itu dana yang kalau bisa kita bilang menguap dengan sia-sia. Kenapa kok baru sekarang penolakan timnas Israel ini, Bung Haris? Menurut Anda bagaimana? Betul. Ya, ini juga yang menjadi kebingungan saya ya. Tim nasional Israel sudah dipastikan lolos itu Juni 2022. Dan saat itu juga saya termasuk mengkonfirmasi ke beberapa anggota dewan ya tentang hal ini, dan saat itu isunya masih biasa-biasa saja ya, masih mengalir biasa, tapi belakangan justru makin keras, makin masif. Ini yang memang juga saya sendiri bingung ya kenapa baru belakangan saja ramai digoreng isu seperti ini ya. Ini tentu efeknya sangat luar biasa karena pemerintah sudah menggelontorkan banyak dana untuk renovasi stadion, 6 stadion ya, belum lagi venue-venue untuk tempat latihan, kemudian juga belum lagi dana yang digelontorkan Kemenpora untuk training camp tim nasional Indonesia U20 ya, ke Eropa, ke Spanyol ya, kemudian juga sempat berlatih di Turki, sempat berlatih di Korea Selatan. Tentu ini dananya besar sekali. Dan juga bagaimana Coach Sintayong yang dibayar memang diperuntukkan untuk Piala Dunia U20 ini. Sekarang dengan Piala Dunia U20 batal dan kemudian hampir pasti timnas U20 kita juga batal tampil di Piala Dunia 2023 ini, artinya kan banyak kerugian negara yang harus terbuang sia-sia. Ya, dampak-dampaknya apa aja menurut Bung Haris? Artinya begini ya, dampak-dampak yang terjadi. Contohnya misalkan jika acaranya terjadi benar-benar perhelatan ini ada di Indonesia, ada banyak mungkin UMKM yang terbantu, ada mungkin banyak rumah-rumah warga yang akan menjadi tempat menginap di area-area stadion dan lain sebagainya. Kira-kira dampaknya seperti apa kepada masyarakat Indonesia? Iya pasti ya, untuk masyarakat Indonesia ini perekonomian tentu otomatis menjadi bisa dikatakan harusnya lebih berputar ya dengan UMKM dan segalanya. Dan juga dampak yang paling mengerikan menurut saya adalah hilangnya kepercayaan dunia kepada Indonesia ya. Sekarang kita udahlah, pemerintah dan pihak-pihak yang lain nggak usah bicara lagi lah soal niat untuk bidding menjadi tuan rumah Olimpiade atau tuan rumah Piala Dunia Senior. Udahlah, nggak usah ngomong lagi. Sekarang jangankan bidding seperti itu ya, sekarang aja Piala Dunia kelompok umur saja itu kita gagal, kita batal, dicoret. Apalagi nanti untuk event yang skala senior ya, Olimpiade kan senior, ada Israel juga di sana. Betul. Kemudian Piala Dunia Senior, kalau seandainya Israel lolos lagi, terus mau batal lagi kan ini nggak mungkin gitu loh. Ini artinya kepercayaan dunia kepada Indonesia sudah hilang ya karena kegagalan ini, dan tentu butuh waktu lama, butuh kerja keras untuk mengembalikan kepercayaan dunia lagi. Artinya banyak kekecewaan ya Bung Haris yang terjadi. Betul. Tentunya terutama kekecewaannya adalah karena menyatukan antara event olahraga yang harusnya independen dengan politik yang tentunya ini bisa berdampak panjang gitu ya Bung Haris. Padahal sebetulnya informasi yang kami terima sendiri untuk Palestina sendiri tidak keberatan sebetulnya. Betul begitu ya Bung Haris ya?
Betul, memang Duta Besar Palestina mengatakan bahwa ini adalah event olahraga dan mereka tidak keberatan tim nasional Israel tampil di Indonesia. Tapi kan bukan hanya Palestina saja ya, tapi ini adalah ada gesekan dengan konstitusi. Ya. Di pembukaan Undang-Undang Dasar kan di situ jelas bahwa kita tidak apa eh, menerima penjajahan di atas muka bumi, dan kemudian juga ada peraturan Menteri Luar Negeri yang menyatakan bahwa kita tidak punya hubungan diplomatik dan artinya Indonesia tidak bisa mengundang Israel di ajang-ajang resmi, dan juga tidak boleh Israel tidak boleh mengibarkan bendera mereka, tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaan mereka. Nah, dengan kondisi peraturan-peraturan undang-undang yang ada di Indonesia seperti itu, konstitusi yang ada seperti itu, tentu ini hal yang sulit untuk bisa diketemukan ya solusinya antara Indonesia dan FIFA. Karena FIFA eh, apa seperti kita tahu ya, beberapa tahun terakhir ini kan selalu mengkampanyekan anti diskriminasi, kesetaraan. Kalau seandainya hal-hal tersebut kita paksakan, tentu kampanye FIFA tidak ketemu ya. Iya, iya. Artinya memang ya sebenarnya dilema juga ya sebagai negara yang punya konstituen, tapi juga kita di sisi lain ingin tentunya mendukung anak-anak negeri kita untuk tampil di ajang internasional. Sebenarnya ada sebuah dilema juga gitu ya, Bung Haris ya. Tapi kira-kira bagaimana kelanjutan timnas U20 nantinya, Bung Haris? Seperti apa? Mengingat pasti ada kekecewaan, ada juga kekhawatiran bahwasanya mungkin suatu saat ini akan terulang lagi. Siapa tahu begitu ya, karena ya kemelut politik itu selalu dinamis dan hal-hal yang seperti ini bisa terjadi lagi di masa depan, Bung Haris. Bagaimana Iya kira-kira? ya harusnya kita belajar lah, jangan sampai hal seperti ini terulang lagi ya. Dan juga kan yang paling cukup bikin khawatir kan bukan hanya kita rugi secara finansial ya, tapi juga khawatirnya jatuh sanksi FIFA. Kita belum tahu nih sanksi FIFA-nya seperti apa. Kalau saya sih cukup optimis ya melihat surat FIFA kemarin bahwa kita sanksinya tidak terlalu berat ya, karena kemungkinan besar kalau saya memperkirakan sanksi yang harus kita terima adalah bayar ganti rugi sejumlah uang ya, denda lah. Namun sanksi timnas kita tidak boleh main di ajang-ajang internasional, saya optimistis itu tidak terjadi ya, karena kalau kita baca surat FIFA kemarin kan di bawahnya FIFA tetap menegaskan komitmen mereka untuk membantu transformasi sepak bola Indonesia antara PSSI dan juga pemerintah Indonesia. Artinya dengan komitmen itu saya percaya bahwa FIFA tidak akan memban kita untuk tampil di ajang-ajang internasional. Ya, tapi sanksi itu belum keluar secara resmi dari rilis dari Belum, FIFA belum. ya, Bung Haris ya. Belum. Berarti ini sudah Kan di situ jatuh tertimpa tangga ya, Bung Haris. betul. Surat itu kan di situ tertulis bahwa FIFA akan memikirkan lah dalam tanda kutip sanksi untuk Indonesia itu apa ke depannya. Kalau saya berpikir kemungkinan besar sanksi yang akan kita terima adalah denda ya, karena ada sejumlah ganti rugi yang harus memang kita bayar kepada FIFA. Padahal itu FIFA yang memutuskan, tapi kita yang harus bayar ganti ruginya ya, Bung Haris ya. Iya, Tapi karena memang situasinya kan karena situasi di dalam negeri iya, kita ya, betul. sehingga FIFA memutuskan hal tersebut. Ya. Tapi ada informasi, Bung Haris, kalau batal di U20 muncul kabar Indonesia akan menggantikan Peru, tuan rumah Piala Dunia U17. Itu bagaimana kira-kira, Bung Haris? Betul, karena memang Peru ini kan mereka ini mundur sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Nah, kabarnya memang Indonesia coba melobi FIFA untuk menggantikan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Ya, kita belum tahu ya ini apakah Indonesia bisa terpilih sebagai pelipur lara lah, karena kita tahu apakah Israel kembali tampil di Piala Dunia U17 itu sudah dipastikan tidak ada Israel di sana, karena Israel tidak lolos di Piala Eropa U17 2023 yang akan bermain di bulan Mei mendatang, sehingga sudah bisa dipastikan Piala Dunia U17 2023 nanti tidak ada Israel. Artinya relatif aman ya buat Indonesia kalau seandainya FIFA memberi kepercayaan lagi. Tapi pertanyaannya, FIFA masih mau percaya nggak sama Indonesia? Itu dia yang
yang memang agak sulit ya untuk bisa kita dapatkan lagi. Ya, kepercayaan dari FIFA, kepercayaan dari diri kita sendiri juga tentunya ya Bung Haris dipertanyakan gitu. Apakah kita sebetulnya layak tidak sih untuk menjadi tuan rumah untuk event-event internasional? Karena ini begini ya, maksudnya gini, ini event yang sudah tinggal di depan mata gitu ya, tiba-tiba harus tercancel gitu. Apakah mungkin bisa kepercayaan tersebut kita miliki kembali Bung Haris? Iya, kita berdoa yang terbaik saja ya. Kalau seandainya apakah kita bisa tentu. Kita pernah menyelenggarakan Asian Games kemarin ya 2018 lalu dengan sangat sukses menurut saya, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi juga. Kita juga pernah jadi tuan rumah bersama Piala Asia 2007, pernah juga jadi tuan rumah Piala Asia U20 juga 2018. Artinya kita bisa untuk menyelenggarakan ajang-ajang itu ya. Sekarang tinggal bagaimana kita bernegosiasi dengan FIFA, meyakinkan FIFA untuk kembali memberi kepercayaan itu pada Indonesia. Dan juga kegagalan ini harus jadi cambuk ya buat anak-anak bangsa semuanya, baik itu pemerintahan dan juga seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu ya. Jangan lagi lah berdebat, jangan lagi lah bisa dikatakan memperdebatkan, berselisih dengan hal-hal yang kontraproduktif ya. Ini kan menjadi suatu kerugian besar buat bangsa ini ya. Timnas kita yang seharusnya di depan mata bisa tampil di ajang dunia, sekarang tidak bisa tampil. Iya, baik. Semoga ya Bung Haris ini bisa menjadi pelajaran yang luar biasa untuk Indonesia ya, bukan hanya secara pemerintahan tapi juga secara kesiapan dari sumber daya manusianya. Tapi terima kasih banyak Bung Haris untuk bincang-bincangnya bersama dengan Sport Today hari ini. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat selalu dan salam olahraga Bung Haris. Salam olahraga. Baik. Dan usai berhasil membungkam Italia, kini pelatih timnas Inggris Gareth Southgate menantang pemainnya untuk menangkan Piala Eropa 2024 mendatang. Walaupun Inggris berpeluang memenuhi keinginan sang pelatih, namun hal ini tentunya membutuhkan komitmen dan kesiapan dari semua pihak. Pelatih kepala tim nasional Inggris Gareth Southgate menantang para pemainnya